Ama yanhaka syaibuka an fujurin wa an aklil harami bi kulli zuri. Apakah rambut putihmu, ubanmu tidak cukup untuk mencegahmu dari perbuatan durhaka? Masih tetap maksiat, masih tetap melanggar, masih tetap tidak melaksanakan kewajiban, meninggalkan kewajiban. Dan tidakkah cukup ubanmu tadi itu bisa mencegah kamu daripada makan yang haram dan segala tipu daya, masih menipu, masih bohong, masih sumpah palsu, masih makan harta orang lain? Itu sudah berubah nih. Hah? Wa ja'akumun nadhir. Telah datang kepada kamu peringatan. Telah datang kepada kamu peringatan. Sebagian ulama menyatakan an-nadhir Al-Quran. Ada an-nadhir Sayyidina Muhammad. Ada an-nadhir uban kamu, syaibuka. Tiga-tiganya ada. Nabi sudah memperingatkan, Quran sudah memperingatkan, uban sudah banyak pada kita. Ajib, masih akul haram, masih bohong, masih nipu, masih berbuat dosa. Sataskunu ba'da izzika fi guburin wa tuhawwal an garibin min gusurin muzakhrafatin ila baiti turabi. Engkau akan tinggal di dalam kubur. Tempat kamu itu kuburan. Setelah sebelumnya kamu dimuliakan orang, cium tangannya, dihargai sama orang, dipanggil dengan panggilan kehormatan. Tapi sebentar lagi engkau akan dipindahkan daripada istana kamu yang dihiasi dengan macam-macam lampu yang yang terang, dengan cat berwarna-warni. Kemana dipindah? Baitit turabi, tempat tinggal dalam tanah. Bawah tanah, atas tanah, muka tanah, belakang tanah. Kata Mekanuk. Ini tempatnya kamu. Nggak mikir apa yang kamu bawa. Nggak mikir tempat tinggal kamu ada di situ. Masih tetap rambut udah beruban, udah orang yang sepantaran dia meninggal semuanya, udah dia dituakan sama orang, tapi tetap makan haram, tetap bohong, tetap dia durhaka. Nggak tahu bahwa bentar lagi waktunya tinggal beberapa saat dia akan pindah dari rumahnya sendiri, hatta diusir masuk ke tempat tanah. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. La ilaha illallah. Ada satu hadis Allah berfirman, hadis qudsi, wa izzati wa jalali wa fagati khalqi ilai. Demi kemuliaanku dan keagunganku dan demi perlunya hambaku, makhlukku kepada aku. Inni la astahyi min abdi wa amati yashibani fil Islam an u'adibahuma. Aku ini Allah malu menyiksa hamba laki dan hamba perempuanku kalau sudah beruban, kalau sudah putih rambutnya untuk aku siksa. Malu aku dengan orang seperti ini, aku siksa. Tsumma baka, kemudian Nabi menangis. Para sahabat bertanya, faqila ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang buat engkau menangis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala abki mimman yastahillahu minhu wa huwa la yastahi minallah. Aku menangisi orang yang Allah malu menyiksa dia, tapi dia tidak malu tetap maksiat kepada Allah. Ini udah keterlaluan namanya. Sampai setua itu masih nggak sadar-sadar, masih tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikubur, apa yang ia alami? Wa yaskunuhul fata fardan faridan yasilu bijismi fihi sadida wa yumsi kullu mahbubin ba'ida wa yuslamu fihi mahjuran wahida ahata bihi syujunu ightirabi. Di sana dikubur, seorang hamba akan tinggal sendiri tanpa siapapun yang menemaninya. Siapa menemani kamu? La istri kamu, wala anak yang paling cinta kamu, wala anak yang kamu paling cintai, wala yang paling cinta kepada kamu.
nggak ada, tinggal situ. Amaluk, amalnya kamu, wala hartanya kamu. Yatba'ul janazah thalath, katanya. Yatba'ul janazah thalath. 3 yang mengikuti jenazah. Harta, keluarga. Harta berhenti ada di jalan, mobilnya ntar lagi masuk garasi lagi. Berubah nama BPKB-nya nama orang lain. Keluarganya cukup nangis di atas kubur, ntar lagi pulang. Yang payah ngantuk tidur. Yang lapar makan ada di rumah. Wa yabqa ma amaluh, amalnya dia yang masuk dalam kubur. Ya, kalau amalnya dia baik jadi nikmat. Amalnya dia jelek, jadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan tinggal di kuburan sendiri tanpa siapapun menemaninya. Kemudian setelah itu badan yang dirawat nih, yang dibiayai, sakit sedikit ke dokter, yang diberikan baju yang mahal, sarung yang mahal, celana yang mahal, dibangunkan rumah yang mewah untuk badan ini. Apa yang terjadi? Di sana nanah akan mengalir dari tubuhmu. Satu persatu akan dimakan cacing tanah. Pertama yang diserang mata kamu, karena bagian paling lemah, paling yang tidak keras di antara tubuh kamu adalah mata. Mata kamu yang indah ini, bentar lagi akan menjadi makanan cacing tanah. Kemudian pipi kamu. Setelah itu akan meletus, akan pecah perut kamu. Begitulah akan keluar nanah dan daging dari tubuh kamu. Wa yumsiku kullu mahbubin ba'ida. Kalau sudah begitu, dari semua yang ia cintai akan menjauh pergi. Siapa akan dekat dengan orang yang sudah menjadi bangkai yang menjijikan itu? Semua akan menjauh dengan kamu. Anaknya kamu muntah ngelihat kamu. Istrinya yang senang bersama dengan kamu akan menjauh daripada kamu. Kamu dianggap bisa mengakibatkan penyakit. Itulah yang akan terjadi pada diri orang. Kemudian diusung di dalamnya, ditinggalkan sendirian, diliputi dengan sedihnya pengasingan. Ya Allah, yang biasanya dengan anak-anak yang lucu, dia ditinggal. Anaknya sudah hidup lain. Istrinya, suaminya sudah berpisah. Dia akan hidup ada di alam barzakh. Ya, kalau dia orang yang soleh, dia kumpul sama Rasulullah, nikmat. Dia kumpul dengan salafus soleh, nikmat. Kalau tidak, apa yang terjadi ya ikhwani? Sampai hari kiamat kamu dalam keadaan sedih dan susah ada di sana. Fa ahlul fiski qad ba'u bi khusrin wa tahdidin wa ta'nifin wa zajrin bi adyaqi mawdi'in fi mithli shibrin. Wa huwal hasyri afda'u kulli amrin idza du'ibnu adam lil hisabi. Fa ahlul fiski, para pelaku kefasikan, nih yang orang senang berbuat dosa, naudzubillah, apalagi dosa besar, sungguh akan kembali dengan mendapatkan kerugian. Dia masuk ke kuburannya dalam keadaan merugi. Berserta dia akan mendapatkan ancaman, perlakuan kejam dan teguran keras. Malaikat mungkar nakir akan menyiksa dia. Kuburan akan menjepit dia. Kuburan akan menjadi bara api yang membakar dia sampai hari kiamat. Al-qabru imma rawdatun na'imah wa illa hufratun jahimah fa'mal li nafsika la takun bahima. Jangan kita seperti orang binatang yang tidak berpikir bagaimana nasib kita setelah kita mati. Di tempat yang paling sempit dia akan disiksa, dia akan dibakar, dia akan menjadi orang yang dia akan menjadi orang yang merugi. Di tempat yang paling sempit hanya seukuran sejengkal tanah. Hanya seukuran sejengkal ya ikhwani. Seberapa kuburan ini? Mau diluaskan seberapa kuburan kamu? Tempat yang sangat sempit ada di sana ya ikhwani. Kalau kamu tidak beramal soleh, maka kamu akan merasa gelisah seterusnya ada di sana, tersiksa di sana. Tapi ketika kamu menjadi orang yang soleh, kuburan kamu akan dilebarkan
dan akan menjadi kebunan surga Allah. Masya Allah. Setelah dari kubur, selesaikah kamu? Wa haulul hasyri afda'u kulli amrin. Kedahsyatan mahsyar adalah yang paling mengerikan. Kenapa? Idza du'ibnu Adam lihisabi. Ketika setiap manusia dipanggil oleh Allah untuk dihisab. Inti dikasih mata ngelihat apa selama hidup? Kamu dikasih telinga dengar apa selama hidup? Kamu dikasih kesehatan untuk apa kesehatan kamu? Muda sampai tua kamu untuk apa? Kuat sampai lemah kamu untuk apa? Hidup sampai mati kamu untuk apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Apa yang kita jawab nantinya? Kita buat melihat haram, mendengarkan haram, bicara haram, pikiran haram. Apa yang kita akan jawab nanti di hadapan Allah ya ikhwani? Semua akan dipanggil menghadap kepada ahkamul hakimin. Nasallallahu al-afiyah, nasallallahu as-satar. Fayansal mar'u amwalan wajaha wa a'wanan bihim wa yadhkuru kullaman qala wa faha wa alga kulla salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi. Saat itu kalau sudah orang mati melihat kubur, kalau sudah melihat mahsyar, kalau sudah Israel mencabut nyawa, saat itu orang sudah lupa kepada harta dan kedudukan. Tidak akan berpikir itu semuanya. Malah dia akhirni ila ajalin qarib. Tunda sebentar ya Allah. Fa asaddaqa. Aku akan sedekahkan itu semuanya. Wa aku minas salihin. Aku menjadi orang yang saleh. Ana mau salat, ana mau sujud, biar mati sujud. Walan yuakhirallahu nafsan idza ajaluha. Enggak akan Allah akan tunda. Ketika masuk kubur, rabbirji'un. Dia minta balikan lagi Allah, kembalikan lagi, percuma semuanya. La anak ingat orang tuanya wala keluarga. Irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Semua terkahku, semua aku tinggalkan hartaku ini, aku jadikan amal soleh. Kalla, nggak bisa. Dulu di dunia dinasehati nggak mau, malah tersinggung. Quran nggak didengerin, hadis tak didengerin. Inna kalimatun wa gailah, yaitu kalimat yang akan diucapkan kalau setelah mati ya gitu, pingin hidup lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Dari ketentuan Allah setelah mati barzakh sampai hari kebangkitan. Nasallahu alafiyah. Di situ orang lupa harta. Lupa kedudukan. Wa'wanan, lupa pengikut. Anak ketua, anak pemimpin, anak adalah tokoh, anak lupa dengan pengikut semuanya. Yang dulu ia sombong, bangga dengan harta, dengan kedudukan, dengan pengikut, tidak akan sedikit pun bermanfaat. Ma'aghna anhu maluhu wa ma, nggak ada manfaat itu. La yanfa'u malun wala banun, percuma, nggak ada manfaat. Masya Allah. Baru di situ ia akan ingat setiap orang yang dahulu pernah berkata dan berbicara untuk menasihatinya. Ya Allah, benar kalamnya Nabi, benar hadis, benar yang diucapkan oleh Saleh fulan, oleh dai fulan, oleh itu, baru dia akan paham. Yang dia merasa tersinggung, ini apa, ini omong apa, baru dia akan paham, ini yang benar yang diucapkan. Harta nggak bernilai di situ, kedudukan malah menjadi malapetaka ada di situ, baru dia akan sadar omongan itu semuanya kebenaran omongan itu tadi. Lantas ia akan menjumpai semua amal soleh yang lakukan dan setiap keburukan yang ia perbuat dalam kitab amal. Setelah itu, setelah di mahsyar, panggil satu persatu, ya Allah, ini memang terjadi, ini yang sudah diterangkan memang. Kemudian setelah itu dikasih amal. Ya Allah, ketika di buku, mali hadal kitab, la yughadiru saghiratan wala kibiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini kitab apa ini?
Amal sekecil itu pun, senyuman pun dicatat di situ. Lirikan semuanya dicatat di situ. Semua amalnya kamu ada di situ, hadirah. Dan kamu dikasih ingat semuanya. Dan Allah tidak mendolimi kamu. Ketika di situ ada kebaikan, akan bernilaikan pahala. Ketika di situ ada keburukan, akan bernilaikan dosa jika tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita sadar dengan ini? Arana la nufakkir fi safarna wa nasma' rabbana fima amarna wa nattabi' man bihi nilna dhafarna laqad ana tazawwudu in aqalna wa akhdul haddi min bagi syababi. Kita ini melihat diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan perjalanan ini. Perjalanan yang pasti ia lalui tidak pernah kita pikirkan. Kita pernah mikir itu ke sana? Tidak. Malah kita menyatakan, membuat kita nggak semangat, membuat kita nggak bisa nikmat. Inti mau menikmati hidup di atas dunia, tapi kamu akan disiksa di akhirat. Lah kita berpikir ini di sini, dan kita tidak mau mendengar lagi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau dengar lagi. Larangan Allah kita terjang, perintah Allah kita tinggalkan. Ajib. Nggak pernah kita berpikir masa depan kita, akhirat kita, kubur kita, mahsyar kita. Kemudian wala kita dengarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pula kita mengikuti petunjuk yang dapat membuat kita meraih kemenangan. Lah Nabi ngasih bimbingan, kita ikuti. Wala sholihin, wala orang tua kita, wala datuk-datuk kita, nggak ada. Sombong, angkuh, ana. Kalau sudah begitu, apa nantinya? Karena itu sudah saatnya. Sudah telah tiba waktu untuk berbekal. Wa tazawwadu. Ayo. Bawa bekal ente ini berapa tahun lagi ente ini akan hidup di dunia, di mana bekal kamu? Apa yang kamu bawa daripada amal soleh? Saatnya kita berbekal. Jika kita memang berakal. Kelas. Yakfi ghaflah. Cukup lupa. Cukup enom, cukup kita tidur ini. Cukup ini semuanya. Ayo kita sadar. Ayo kita bangun. Ayo kita berakal. Kita mengambil bagian keuntungan daripada sisa muda kita. Kalau muda. Kalau sudah tua, ya sisa umur ente. Sisa umur kamu. Kita harus sadar sekarang, dan kita sisa umur kita, ayo kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah tul umur insyaallah ma'a kamalus sihah wa husnul khatimah indal maut ya rabbal alamin.